langsung naik berat badan kan. Oke, kayaknya penggemukan badan banget ya Vin ya. Oke, Pupuknya cocok ya, best. ya. Oke deh. Ya, baik pendengar, Sita sudah menepati janji ya bahwasannya hari ini tepat di hari Selasa ya, 7 Februari 2021, Sita 2022 menghadirkan sang juara kita yang pada saat itu mewakili Lampung di ajang pencarian bakat bintang Pantura 6. Ada siapa dia? Adalah Kak Vindi pastinya, Vindi Artiga. Alhamdulillah, iya saya. Iya, ini gua cara ngomongnya kayak ala-ala orkes gitu nggak sih? Bukan lagi, Kembali. Iya. Oke Devin, selamat datang di 92,8 Rapinda Pasti FM Lampung ya. Terima kasih Kak Sito. Pastinya udah siap lah ya, udah siap lahir dan batin. Tujuan utama saya itu untuk menjebak semua para tamu di sini gitu kan ya. Ya mungkin selama ini ada rahasia-rahasia pribadi yang nggak bisa diungkapkan secara umum, di sini bisa gitu ya. Jadi jangan sampai tahu ya. jadi jangan sampai kepancing dengan apa yang saya pertanyakan nanti gitu ya. Tahan-tahan ya. Iya, tahan-tahan. Jadi berpikir panjang dulu sebelum menjawab gitu ya. Oke, baiklah. Oke deh. Baik pendengar Pemda, tadi sudah disapa sama Kak Vindinya ya, diucapkan selamat pagi pastinya di pagi hari ini. Dan kita langsung masuk aja ke segmen pertama yaitu Bokis ya. Lu tau gak sih kebanyakan Bokis? Apa tuh? Bongkar-bongkar kehidupan artis. Aduh. Itu dia nih ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Ini diulik banget ini. Kita ulik dari awal dia brojol gitu kan ya, sampai dibikin oe, sampai ke SD, SMP, SMA gitu kan ya, cukup lah ya. Cukup banget itu Pak. Oke deh, banyak sekali nih ya mungkin di luar Lampung, bukan di luar Lampung sih, di luar Lampung Tengah pun masih mempertanyakan, bener sih nggak Kak Vin ini aslinya dari Lampung Tengah, tepatnya di Bandarjaya Karangendah, bener nggak Vin? Benar, tapi kelahirannya di Gaya Baru. Di Gaya Baru. Sebuti Surabaya ya. Itu terus SD mulai pindah ke Karangendah Bandarjaya. SD kelas? Kelas 1. Kelas 1 TK-nya di sana. Pindah ke Karangendah. Tepatnya Jalan 4. Jalan 4. Oke. Nah, kalau beritahu nih Vin, SD-nya di SD? SD Negeri 2 Karangendah. SD Negeri 2 Karangendah. Dilanjutkan ke SMP. SMP mana? SMP Negeri 5 Terbanggi Besar. Oke, lanjut ke SMA. SMK 1 Terbanggi Besar. Tetap di Lampung Tengah semuanya ya. Jadi benar-benar asli kelahiran dari Lampung Tengah. Waduh, oke deh. Nah, kalau untuk masalah hobi nyanyi nih, sebenarnya dari sejak usia berapa sih Vindi sendiri suka bernyanyi gitu? Kalau hobi nyanyi tuh dari kecil. Jadi ada cerita lucu nih waktu. Ini lucu nih, ketawa nggak nih? Ketawa nih. Ini kalau nggak tahu nggak ngebom banget ini. Lucu nggak lucu harus ketawa ya. ya. Oke, ngebantuin dia lah ya. Oke. Dulu tuh waktu masih TK, kalau kecil, kan ditanyain sama gurunya siapa yang bisa nyanyi gitu. Terus Vindi nih angkat tangan, tunjuk jari, aku Bu gitu. Okay. Tahu nggak lagu yang pertama kali Vindi nyanyiin apa? Bukannya Bintang Kecil atau Halo Halo Bandung gitu. Terus bukan. Apa? Tapi bukan Wak. Tapi ini Bintang Pentas, lagunya Mami Dewi. Saya sang bintang pentas. Gila lo ya. Lagi kan. Terus jadi, gimana reaksi guru itu? Ya ikut joget dong. Sawer Bang. Itu benar-benar yang lagu pertamanya dibawakan pada saat bener. Itu lagu bintang pentas gitu ya. Karena dulu waktu masih kecil tuh sering dengerin ibu putar CD kan, CD lagu-lagu dangdut. Ayah juga kan udah musisi dari Bujang. Betul. Jadi kebawa nih Pak. Jadi istilahnya dicekokin lah ya sama orang tua ya. Oke, berarti kan otomatis kedua orang tua emang punya darah seni juga berarti kan? Apakah ibu dulu seorang penyanyi juga dulunya? Kalau ibu dapet ayah, maksudnya udah nikah sama ayah baru jadi penyanyi. Jadi terjun ya, jadi seorang biduan wanita lah ya pada saat itu ya. Biduan wanita ya. Oke deh. Nah, kalau untuk ayah sendiri? Kalau ayah memang dari muda, masih muda itu udah megang alat musik. Dulu masih muda sebelum sama ibu itu pegang bass, gitar bass. Terus nikah pegang suling, sempat pegang ketipung juga gitu. Terus sekarang mulai apa tuh? Saksofon ya? Saksofon. Merambah ya. Kak Abed hati-hati lo ya. Oh, bukan lagi.
Oke, jadi memang dari pihak kedua orang tua emang ada turunan dari seni lah ya, termasuk ayah yang benar-benar kecimpung banget di dunia seni ya, apalagi punya bisa menggunakan alat musik semuanya ya. Oke, kenapa sih Vin dulu nggak ikut belajar jadi pemain seruling kayak atau apa kayak gitu pada dulu? Nah itu Vindi tuh pernah di usia 17 tahun pengen banget megang gitar. Sampai ulang tahun tuh minta kadonya gitar. Dan dibeli ini kan, sampai sekarang gitarnya tuh cuma di rumah aja. Nggak bisa-bisa, di tangannya kaku aja. Terus sempet belajar suling. Nggak keluar, Wak, suaranya. Cuma napas saja yang keluar, tapi suara nggak ada. Gini. Jadi benar-benar pada saat itu ingin mencoba untuk bermain musik deh gitu ya. Tapi nyatanya zonk. Akhirnya mungkin kurang mendalami ya kan. Betul. Kalau kita mau belajar itu harus suka dulu, harus cinta dulu gitu kan, baru kita bisa. Betul. Mungkin Vindi karena sama ayah coba-coba gitu, belum ada benar-benar kemauan, jadi belum benar-benar bisa sampai sekarang nih. Jadi emang dulunya awalnya pengen banget bisa mempelajari salah satu alat musik deh, entah itu gitar atau seruling gitu ya. Setidaknya keturunan musik dari ayah turun lah ya. Iya. Nggak ketang-ketang siji gitu ya. Iya, tapi ya Kabar blast ya. Oke deh, sepertinya pagi hari ini sudah banyak stay tune nih ya. Terima kasih banyak ya, nggak sabar dengan menantikan Kak Vindi loh ya. Mumpung beliau pulang kampung, jadi langsung tak undang langsung ke 92,8. Oke, Vindi juga sempat mengikuti ajang Liga Dangdut pada saat itu. Iya, 2019. Dan sempat masuk juga berapa besar ya? Berapa besar pada saat itu? Masuk ke 46 dari 80 peserta. Oke. Sebelum akhirnya ke Jakarta pada saat itu ikut audisi secara online atau langsung di tempat audisi pada saat itu? Kalau 2019 itu kan sebelum pandemi, jadi langsung tatap muka di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Kompetisinya. Terus baru berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta dari Lampung itu dipilihnya 2 peserta. Iya, 2 peserta. Oke, itu dari berapa ribu pada saat itu? Banyak banget Sampai ya. Sampai lupa makan loh. Antri itu kan, pen-petan. Lama seharian sih. Jadi di luar sana mungkin banyak mengira enaklah Vindi udah banyak kenal sama orang-orang dalam gitu kan. Orang banyak bercerita seperti itu gitu kan. Padahal sebenarnya Vindi pun harus mengikuti audisi dulu ya, dari kota Lampung dari nol lagi gitu kan ya. Oke, akhirnya lolos ke Jakarta untuk mewakili kota Lampung pada situ bersama dengan Vita ya. Dari Lampung Timur ya. Oke deh, selama di asrama berapa minggu waktu itu? Kurang lebih hampir sama sih 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Karena kalau Lida itu lama banget. Lama. Oke, jadi karena dibikin grup juga, satu grup banyak banget ya, bahkan grupnya pun banyak juga. Apalagi di tahun aku tuh paling banyak 80 peserta. Wow. 80 peserta. Jadi akhirnya rame banget ya. Gimana rasanya kan 80 orang satu persatu menghilang gitu kan. Sampai dirimu masuk ke 46 itu pencapaian luar biasa pada saat itu ya. Oke. Dan pastinya juga untuk pendengar nih ya, sebelum kita tahu ini ya, bahwasanya Vindi pernah ikuti ajang pencari bakat Liga Dangdut 2019 ya. Akhirnya pada saat itu muncullah Vindi dengan menggunakan nama Lida pada saat itu. Oke. Akhirnya gini Vin, akhirnya kan dirimu ikut mencoba untuk ke Bintang Pantura pada saat itu. Otomatis kan keputusan sangat berat dong ya, harus melepaskan titelnya Lida gitu kan ya. Itu butuh pertimbangan nggak sih Vin? Iya, pertimbangan banget pastinya. Apalagi Vin itu tanpa sepengetahuan orang tua ikut kompetisi Bintang Pantura. Jadi awalnya tuh ada di internet tuh kan kompetisi Bintang Pantura. Masih penasaran sama kemampuan sendiri gitu. Masa Lida cuma beberapa besar aja sih, belum sampai ke 10 besar, belum apalagi sampai masuk ke grand final gitu. Kan. Terus masih penasaran sama kemampuan sendiri gitu. Terus buat lepas nama Lida 2019 itu tuh kayak berat ya? Berat banget gitu. Karena
apalagi di Lampung Tengah ini Vindi dikenalnya Vindi Lidah. Lidah gitu. Heeh. Terus nanti kalau misalnya masuk Bintang Pantura kan pikirannya aduh nanti kalau gagal lagi harus pakai Bintang Pantura, lidahnya kan ditinggal nih kan, masa mau lipat lidah Pantura kan enggak. Iya juga sih ya. Jadi benar-benar banyak pertimbangan banget lah Iya. pada saat itu, harus apakah saya harus melepaskan titelnya Lidah, ataukah nanti ketika saya masuk Bintang Pantura yang mungkin nggak bisa jadi juara, apakah harus pakai Bintang Pantura gitu kan ya. Gitu. Tapi ya kembali lagi ya, namanya kita masih penasaran dengan kemampuan sendiri, masa iya cuma mau di sini aja. Betul. Harus dicoba. Harus dicoba ya. Oke deh. Nah, pertanyaan saya sih, apa sih bedanya antara Lidah dengan Bintang Pantura? Perbedaannya nih, Mm-mm. kalau Lidah itu lebih ke dangdut klasik gitu, dangdut Melayu. Mm-mm. Terus kalau nyanyinya yang ngebeat itu yang centil-centil, tapi kalau Pantura itu lebih ke koplo. Koplo. Mau itu lagunya sedih ya kita harus goyang, Goyang gitu tetap kan. ya. Jangan sampai pokoknya gimana kan, karena itu Pantura banget kan. Mm-mm. Oke deh. Jadi itu ya perbandingan. Tapi kalau untuk masalah istilahnya pendidikan di sana nih. Mm-mm. Ini kayaknya kalau untuk Lidah kayaknya kayak ibaratnya kayak sekolah banget ya. Iya. Sebenarnya hampir sama, apalagi coachnya sama Kak Dibal gitu. Beliau itu yang sangat luar biasa di sana karena sabar banget membimbing anak-anaknya ini nih, anak-anaknya apalagi seorang Vindi yang lama nangkepnya gitu. Kalau habis dari Lidah ke Pantura itu awalnya Vindi malu-malu, apalagi kan memang harus goyang, pintar berkomunikasi. Betul. Gitu. Mau lagunya sedih, mau lagunya senang, kita tuh harus happy kan bawaannya. Jadi pembelajarannya hampir sama. Kalau untuk teknik vokal, apalagi Pantura juga kan bisa masuk ke DA Asia, insya Allah nantinya. Gitu. Jadi belajarnya sama aja, teknik-tekniknya sama aja kayak di luar. Oke deh. Tapi kalau Bintang Pantura besok ini rencananya ada nggak sih untuk ke jenjang ke Asia gitu misalkan? Kan dulu sempet kan? Kayaknya ada kan? Kalau tahun kemarin ada. Tapi kan sekarang masih pandemi. Tetap lah ya. Tinggal perizinan nanti yang dari luar bisa masuk ke Indonesia atau tidak. Oke deh, luar biasa ya. Oke, untuk selanjutnya Vin, kenapa sih Vin kok lebih memilih ke jalur dangdut ketimbang mungkin pop toh atau keroncong atau yang lain gitu kan? Karena menurut Vin itu dangdut nih banyak tantangannya. Oke. Karena nggak cuma cengkok doang, kita harus bisa mengatur vibra, terus teknik vokal, banyak banget. Terus di dangdut itu cengkoknya itu banyak ragamnya gitu. Apalagi Vindi itu paling susah untuk belajar cengkok ya? Jadi buat tantangan banget nih. Oke. Jadi walaupun sekarang sudah menjadi sang juara Bintang Pantura 6, sampai detik ini pun tetap belajar lah ya. Masih tetap harus dong. Harus ya, tetap, karena dangdut tuh emang banyak ilmunya, banyak tantangannya. Jadi nggak cukup sekali doang untuk berlatih gitu kan? Karena menurut Vindi itu kompetisi itu bukan kemarin, tapi sekarang setelah Vindi menjadi juara gitu. Gitu. Gimana Vindi mempertahankan gelar sebagai winner up Bintang Pantura 6. Nah, beban nggak sih Vin? Beban? Enggak, karena Vindi happy menjalaninya. Mungkin bebannya karena membawa Provinsi Lampung kali ya? Iya, karena ya itu tadi mempertahankan, membawa nama baik Lampung, gimana Vindi membawakannya gitu, mempertahankannya. Oke. Tapi gini, pernah nggak sih bermimpi yang awalnya di Lidah di 46 besar, ketika ke Bintang Pantura bisa menjadi sang bintang? Kalau bermimpi pengen gitu pasti ada, cuma kebayang buat juara 1 itu kayaknya berat banget, apalagi tahun kemarin Lampung tuh banyak ya Wak. Ada Sinocil, ada Popo, satu desa sama Vindi loh. Nah, Sempet temen juga kan di panggung, jadi kayak buat meraih juara 1 nih Bismillah aja ya. tapi ketika Kak Vindi sendiri ikut audisi nih, pernah nggak sih berpikiran, paling saya nanti mentok paling 5 besar, 3 besar? Pernah nggak pada saat itu? Ada. Mulai ke 6 besar. 6 besar. Karena tinggal 6 orang. Ada Nocil, ada Popo, ada Vindi. Nggak mungkin dong 3-3 dari Lampung masuk ke 1, 2, 3 kan? Jadi Vindi kayaknya aku deh gitu. Tapi
kembali lagi ke rezeki ya. Rezeki, benar. Usaha juga. Oke, setidaknya walaupun 3 orang dari Lampung sama-sama membawa nama Lampung kan ya, tetap semangat untuk yang lainnya juga ya, Iya. yang membawa nama Lampung. Oke deh. Tapi Vin, sekarang banyak mengatakan, oh ini lo artis kita gitu kan ya. Tetap lagi kembali lagi deh. Ngerasa beban lagi nggak sih untuk pas show di Lampung Tengah di tempat kelahiran kamu sendiri misalkan, itu lo Vindi nih juara dari Lampung Tengah gini-gini, tetap nggak sih membawa nama Lampung Tengah, tetap ngerasa aduh kok bawa Lampung Tengah sih, kenapa sih gitu kan, ngerasa agak aduh gimana nih gitu. Enggak, kadang nggak enaknya tuh kalau kita udah kenal sama orang itu, udah mereka juga dulunya tuh nggak canggung-canggung, sekarang jadi canggung-canggung gitu. Padahal Vindinya tuh biasa aja gitu. Kadang, aku jadi malu mau minta foto atau apa gitu kan. Kadang mau WhatsApp atau mau DM gitu kan, jadi tak canggung mereka. Padahal bukan disengaja nggak dibales gitu. Kakak tahu lah gimana. Karena kan banyak juga nih, kayak misalnya ada nge-DM nih, nge-DM kita misalkan kan timpa-timpa tuh banyak kan. Terus yang udah kenal kadang bilang, ih sombong banget sih nggak mau bales gitu kan. Bukan sombong, tapi gak kebaca gitu. Ini sama aja mengklarifikasi guys ya. Gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman di luar yang mungkin merasa pernah nge-DM kok gak dibales ya, nge-WA gak dibales, ya mungkin ya kita menghormati juga lah ya, privasi seorang Vindi juga kan, kesibukannya Vindi. Tapi alhamdulillah mungkin sebagian orang juga udah kebales, karena ya itu nih sering kalau nge-DM rajin-rajinlah nge-DM ya. Biar udah ketimpa ya. Timbul lagi Timbul gitu lagi ya. Itu Kak Sito sih kayaknya. Enggak ya. Maaf ya Mbak ya. Kayak gini. Iya, pendengar, kita sudah melewati segmen pertama, yaitu Bokis, bongkar-bongkar kiriman artis. Nah, saat kita break bentar, nanti kita masuk ke segmen kedua, ada segmen petisan. Ini pertanyaan dari pendengar Rapemda. Nah, kalau Anda ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 0813 61410200, ataupun juga bisa melalui media sosialnya Sito nih ya, karena ada di live di Facebook. Nah, langsung kasih pertanyaan ya untuk Kak Vindinya. Oke? Dan jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Rapemda Pasnya FM di Lampung Tengah. Rapemda. Oke deh ya. Kita masuk ke segmen kedua dengan petisan pertanyaan titipan dari pendengar pastinya. Tapi sebelum itu, saya mau nanya dulu Devin. Dengan sempat stop putar satu single dengan Pengorbananmu ya. Ini dirilis di tahun 2020, tepatnya di Februari tanggal 12. Ya, oke deh. Saya ingin tahu nih, ini karya dari siapa nih? Ini karya dari Bapak Yus. Bapak Yus, orang dari masih Lampung Tengah. Lampung Tengah ya. Oke. Dia masih sehat sekarang kan ya? Alhamdulillah. Semoga kita doakan semoga tetap bisa berkarya ya. Amin. Oke. Pengorbanan. Ini menceritakan tentang apa, Vin? Menceritakan tentang kehidupan Vindi dan keluarga pastinya. Oke. Tentang pekerjaannya ayah yang dulu sempet cari rosokan. Betul. Terus gimana susahnya tuh cari cuan pada saat itu ya, Vin. Sebenarnya sama aja sih. Sama ya. Semakin banyak cuan masuk, semakin banyak nih pengeluaran tetap ya. Asal jangan pajak ya, Vin. Oke deh, baik, pengorbanan ya. Oke, itulah menceritakan tentang kehidupan Vindi dan juga kedua orang tua lah ya. Pada situ menceritakan tentang ayah yang kerjanya mencari rongsokan. Iya, oke gak deh. ada lelahnya buat kerja, buat anak, buat Betul. istri. Oke deh, kayaknya Vindi ini kalau dilihat kan lebih dekat dengan ayah gitu kan ya. Kalau menurut Vindi, sosok ayah itu seperti apa? Aduh, melodi nanti. Sosok ayah buat Vindi. Sebenarnya kalau ngomongin orang tua tuh nggak bisa diungkapin gitu ya. Dan gak ada habisnya gak gitu ada ya. Habisnya. Betul. Kalau sosok ayah nih sosok yang sangat luar biasa, nggak pernah merasa capek, nggak pernah lelah, terus rela lakuin apa aja demi anaknya. Mau secapek gimana, mau secapek apapun tuh orang tua, apalagi ayah tuh nggak pernah gitu nunjukin kalau capek. Dia selalu nunjukin selalu kuat, bahagia di depan anak-anaknya ya. Karena itulah orang tua, nggak pernah apa istilahnya, nggak pernah nunjukin rasa capeknya, rasa lesunya dia gitu kan. Dia ingin terlihat selalu sehat gitu ya depan anak-anaknya. Makanya Vindi juga tuh alhamdulillah Vindi tuh orangnya jarang sakit.
jarang rasain sakit gitu. Mau capek tapi kalau udah ada kerjaan tuh sehat lagi. Tapi malah kalau tiduran terus tuh kayak badan tuh sakit semua gitu gak sih? Itu tuh karena bimbingan juga kan, lihat orang tua tuh nggak pernah merasa capek, jadi Vindi tuh termotivasi. Betul. Sama beliau. Karena beliau nggak bisa diem, ya istilahnya selalu gerak. Jadi kita sebagai anaknya ya harus dong, orang tua aja nggak pernah malesan, pasti kita iya gitu kan ya. Banget. Oke. Apalagi ibu juga gitu. Nah, kalau sosok ibu menurut Vindi seperti apa beliau? Aduh, kalau sosok ibu tuh orangnya sabar, kuat banget, orangnya kuat, mau sesulit apapun, mau aku melo loh. Nggak apa-apa dong. mau sesusah apapun tuh ibu selalu kelihatan sabar gitu, selalu kelihatan tegar. Terus sebisa mungkin menutupi kesedihannya di depan anaknya. Oke. Jangankan di anaknya, di suaminya aja masih bisa nutupin. Beliau selalu menguatkan lah ya. Nggak, apa ibaratnya setidaknya secara langsung memberikan ilmu dong ya. Maksudnya pelajaran nih buat Vindi sebagai wanita gitu kan ya. Walaupun beliau wanita menjadi seorang ibu, tetapi tidak pernah ngerasa ngeluh gitu kan ya. Tidak pernah mengungkapkan, ini lo gua capek, ini lo gua banyak masa, enggak ya kan. Itu sosok seorang ibu ya. Iya, sempat juga kan Vindi udah, ibaratnya sekarang tuh Vindi udah bisa kerja gitu, bisa menggantikan ibu sama ayah, apalagi kan ayah sempat sakit gitu, sekarang nggak bisa kerja berat-berat gitu. Vindi bilang udah biar Vindi aja yang kerja gitu kan, apalagi Vindi kan cuma punya adik satu, jadi menurut Vindi ya Vindi bisa gitu, biar orang tua tuh istirahat, ngurusin rumah, gantian lah ya, di kebun gitu-gitu aja. Setidaknya untuk menikmati masa tua lah ya. Sebenarnya belum tua sih. Belum tua ya. Nah ini ibu nih nggak mau yang kayak gitu, masih mau pasar. Bila perlu ya udah ibu modalin aja, ibu ke pasar aja gitu. Berangkat pagi jam 3 loh. Kita masih anak-anaknya tidur, ibu udah berangkat ke pasar jam 3 pagi. Oke. Jadi tetap lah ya kebayang, meskipun kemarin-kemarin Vindi berada di Jakarta, tetap aja lah ya kebayang juga ya, istilahnya aduh ibu jam 3 pagi udah ke pasar nih. Biasanya Vindi ikut nganterin, bantuin kadang-kadang kan. Kayak di asrama terus jam 3 tuh kan biasanya bangun nih, ikut ibu ke pasar. Ini jam 3 kebangun, mau ngapain jam 3 bangun kan? Oke deh, itu sosok seorang ibu. Nah, Vindi kan punya adik satu-satunya katanya kan ya. Nah, kalau si adik ini nantinya nih apakah seperti Vindi, ikut jejaknya Vindi atau gimana nih? Ini adik ini masih teka-teki. Adik ini suka nyanyi, cuma kalau berteknik nyanyinya itu masih, kalau Vindi kan dulu kan masih udah dangdut banget gitu, udah dangdut banget pokoknya. Kalau pop tuh kan kurang memang. Tapi kalau adik nih pengen, tapi buat belajarnya masih jarang-jarang, masih kayak iya kayak enggak gitu, masih males-malesan lah istilahnya ya, masih males-malesan. Jadi pengen jadi atlet, pengen jadi penyanyi, pengenannya masih banyak gitu. Oke, jadi dia masih plan ya, belum ada satu tujuan kira mana nih yang mau diunggulin nih gitu ya. Benar. Oke, dan itu sosok dari seorang adik ya. Jadi kalau selama ini kalau Vindi ke Jakarta otomatis meninggalkan 3 orang spesial di rumah, itu rasanya berat banget ya Vin? Berat, apalagi kan kemana-mana Vindi dianterin sama ayah. Sekarang apa-apa harus sendiri, harus mandiri. Oke, sempat waktu itu lihat ketika kedatangan Vindi yang kedua kalinya ya, kalau nggak salah, yang orang tua tanpa tahu gitu kan, tiba-tiba kamu ketok pintu terus muncul, sedangkan ayah posisi lagi kemana? Itu kan ayah juga kurang enak badan, itu lagi tepatnya nenek, tahu-tahu Vindi kok udah di kamar aja. Itu benar-benar Vindi emang nggak ngasih kabar ke orang tua kalau pulang pada saat itu ya? Nggak ngasih kabar. Jadi tuh biasanya kalau Vindi mau ke studio, mau kemana gitu kan selalu video call dulu, bilang mau kerja gitu, pamitan lah gitu. Terus ini kok Vindi seharian nggak ada kabar gitu, ibu tuh video call nggak diangkat, padahal Vindi lagi makan itu dari bandara. Terus ada yang buat story di WhatsApp, itu berteman sama
ibu juga gitu. Di screenshot lah dikirim sampai ibu, jadi ibu aja deh yang tahu. Katanya mau ke studio nggak bisa angkat telepon gitu, taunya pulang gitu tapi nggak ngasih kabar. Terus aku bilang jangan bilang dulu sama ayah ya, ayah kaget. Oke deh, jadi emang itu ya sesuatu yang dikangen nanti ya ketika nanti pas udah ke Jakarta. Oh kayak gitu ya, ada kenang-kenangan terindah sama orang tua ya. Karena pulang pertama itu cuma 2 hari, terus mungkin kan rindunya belum Nanggung lah terobati ya. gitu. Jadi Vindi diam-diam pulang. Oke deh. Dan bulan ini bisa full ya, istilahnya masih lama lah ya. Oke deh. Baik, untuk single selanjutnya Awas Ada Setan. Ini dirilis di 17 Juli 2020. Ini otomatis single kedua dong ya. Ini karya dari Itu Dinamis. Yang itu buat. Orang Lampung juga. Itu Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke. Kayak collab gitu. Oh, kolaborasi lah ya, sebuah karya luar biasa dengan judulnya Awas Ada Setan. Nah, ini lagu ini kan Awas Ada Setan gitu kan. Ini sebenarnya menceritakan tentang apa tentang film horor atau apa ini gitu kan? Ataukah hanya menggambarkan ada sosok laki-laki tapi dianggap seperti setan gitu sepertinya? Ini tuh lebih menjaga semuanya, kayak menjaga kita bicara gitu, menjaga perilaku kita sama orang gitu kan liriknya. Awas teman, awas sahabat gitu. Janganlah sampai kalian kebablasan dengan pergaulan gitu, sama teman-teman, sama lingkungan. Kalau saya kebablasan sama teman-teman bukan lagi. Kayaknya bukan kebablasan, sengaja dibablasin. Remnya wis blong katanya lost doll. Oke deh, kita langsung membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita ya. Oke, tadi ada dari Instagram ya. Ini darinya Faulian ya. Langsung aja deh. Kak Vindi, gimana sih kabarnya hubungan Kak Vindi dengan Kak Nasar? Gimana Pak ya? Ini kayaknya memang pertanyaan aku mewakili para netizen di luar sana ya. Kakak mau nanya itu kan. Iya. Ini udah perwakilan dari Faulian ya. Oke, buat Faulian, ini pertanyaanmu udah disampaikan ke Kak Vindi ya. Hubungan aku sama King baik-baik aja. Baik-baik saja ya. Komunikasi ya namanya ada kesibukan masing-masing gitu, tapi masih tetap silaturahmi dengan baik gitu. Komunikasi juga masih baik. Terus kan sempat nih beliau mengutarakan gitu kan sama ayah pada saat itu di atas panggung pula kan, megah gitu kan ya. Terus yang nonton bukan hanya saya aja loh, itu seluruh rakyat Indonesia, bahkan ke Asia loh ya. Amin. Ini beliau benar-benar mengungkapkan keseriusan pada saat itu ke Vindi gitu kan ya. Gimana Vin tanggapannya gitu Vin? Kaget sih awalnya. Aduh, aku jawab apa nih? Kaget sih pastinya. King langsung bilang di depan orang tua kalau ya seperti itu. Terus ya kalau King tuh orangnya tidak memaksakan. Beliau tuh bukan yang kamu tuh harus ya? Sama aku gitu. Kamu tuh harus jawab sekarang gitu, enggak. Karena Vindi juga baru kan di dunia entertain. Terus kebetulan juga dimentori oleh beliau, jadi Vindi tuh masih butuh bimbingan yang sangat banyak dari beliau ya. Oke deh, itu adalah jawaban dari Kak Vindi mengenai hubungannya Kak Vindi dengan Kak Nasar ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini dari Azaz ya. Dia nanya, Kak udah ngeluarin single terbaru belum sih ketika masuk Bintang Pantura 6? Nah iya nih, kita udah masuk Bintang Pantura ke-6 nih. Ada rencana atau istilahnya sudah ada bayang-bayang untuk ngeluarin single nggak sih Vin? Kalau rencana pasti ada. Doain aja semoga cepet terlaksana. Berarti sudah disiapkan dong dari pihak penyelenggara gitu kan ya? Karena memang dari manajemen juga kan anaknya nggak cuma Vindi, jadi banyak banget yang masih launching, masih mau mengeluarkan lagu-lagu baru, karya-karya baru gitu, termasuk Vindi juga. Doain aja semoga secepatnya ada lagu buat Vindi muncul lah ya, karena pastinya kan para fansnya Vindi menunggu karya ya kan ya. Mungkin dua lagu ini kan hanya untuk istilahnya hanya di Lampung yang tahu nih gitu kan, dan belum bisa ke umum secara nyata gitu kan. Pasti kan nanti kalau misalkan kayak bintang Bintang Pantura, DA, Liga Dangdut, kalau misalkan muncul single baru otomatis kan disiarkan secara langsung dong ya. Kayak kemarin kayak si Rara dengan si siapa? Gunawan gitu kan ya. Pasti pingin banget kan ya?
Ah, Pingin banget kan seperti ya itu? pengen dong, pengen banget. Oke, jadi menanti kabar selanjutnya terbaru nanti kapan munculnya single terbaru ya. Oke deh. Terus selanjutnya dari Rima, Kak gimana sih rasanya menjadi seorang artis mewakili Lampung Tengah? Nano. Ini berat tau, beban tau. Rasanya itu, aduh rasanya apa ya? Ayo. Seneng, Mm-mm. terus kalau bangga terhadap diri sendiri itu belum ada rasa puas. Jangan sampai ada rasa puas. Harus banyak yang masih dicapai. Karena masih mengorek-ngorek diri sendiri nih. Pengennya gimana lagi kan. Jadi ya gimana kita jalanin aja sekarang yang ada. Ikuti alurnya aja lah ya. Ngalir aja, Ngalir kayak aja, air ya, kayak Kak. air, betul ya. Kita selanjutnya 0858 9014 dari Iksan. Apa nih ya? Oke deh. Ini kayaknya mendalam banget ya pertanyaannya. Apa tuh? Oke, ini ada dua pertanyaan, tapi satu pertanyaan biar gak kepanjangan ya. Kak, ada pengalaman yang menarik gak sih ketika ikut Bintang Pantura 6? Mungkin pernah jatuh pakai sendal ketika mau perform. Oke. Pengalaman